Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat, para tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2022 pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Public Expose Live merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang diselenggarakan oleh OJK dan SRO, guna memfasilitasi perusahaan tercatat dalam kewajibannya terkait keterbukaan informasi kepada publik. Pada hari ini, memasuki hari kedua penyelenggaraan Public Expose Live menghadirkan 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja perusahaan mereka masing-masing, serta menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan dalam mempertahankan kinerjanya, sehingga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan dapat terjaga dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momen yang baik bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Pihak emiten dapat memberikan gambaran atas kinerja dan rencana perusahaan, dan publik dapat menambah pemahaman dengan menggali informasi yang lebih mendalam terkait prospek perusahaan sebagai tujuan investasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live pada hari ini. Semoga seluruh pihak yang hadir dapat menerima manfaat yang maksimal atas penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semen Batu Raja telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat, yang telah turut menghadirkan moda transportasi modern. Menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia dalam penyelenggaraan olahraga terbesar se-Asia. Turut menunjang perekonomian negeri melalui produk berkualitas tinggi. Memperkokoh perkembangan infrastruktur untuk menghubungkan Nusantara. Semen Batu Raja selama puluhan tahun telah menjadi bagian dari masyarakat yang konsisten menghasilkan semen berkualitas oleh pabrik di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sebuah konsistensi yang dijaga melalui proses pengembangan dan kontrol terhadap kualitas produk yang dihasilkan untuk tetap menjadi produk kebanggaan bangsa. Semen Batu Raja telah siap mengembangkan diri menjadi perusahaan yang memproduksi building material berbasis semen. Dihasilkan melalui tata kelola produksi yang ramah lingkungan dengan teknologi modern pada pabrik Batu Raja 2. Dukungan sumber daya manusia dengan dedikasi tinggi menjadi pengokoh kekuatan semen Batu Raja yang sebagian besar merupakan warga Sumatera Selatan. Diperkuat dengan jaringan distribusi dan pengelolaan armada untuk menjamin kelancaran pasokan semen kepada konsumen. Semen Batu Raja telah diakui oleh masyarakat luas maupun perusahaan konstruksi terkemuka dan akan tetap berkontribusi kepada negeri dengan menghasilkan produk berkualitas. Sebagai bentuk komitmen PT Semen Batu Raja Persero dalam memperkokoh pembangunan dan untuk Indonesia yang lebih baik.
Semen Batu Raja, kokoh dan tahan lama. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Semen Batu Raja Persero Tbk telah tercatat di bursa sejak tanggal 28 Juni 2013 dengan kode perdagangan SMBR yang bergerak di bidang industri semen sehingga perseroan masuk dalam sektor barang baku. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan Bapak dan Ibu klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English or Indonesian, lalu klik Mute Original Audio untuk membunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature which participants can access on the interpretation button on the button panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreted voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari bursa. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan kita semua manajemen perseroan. Yang pertama dengan Bapak Dakoni selaku Direktur Utama. Ini Pak. Ya. Selamat pagi. Lalu dengan Bapak Suherman Yahya selaku Direktur Produksi dan Pengembangan. Selamat pagi Bapak Ibu. Dengan Bapak Muhammad Saifuddin sebagai Direktur Pemasaran. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Tubagus Muhammad Daruri selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, permisa semua. Lalu dengan Bapak Gatot Mardiana selaku Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia. Pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir dengan Bapak Dodi Irawan selaku VP Corporate Secretary. Pagi. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Maria Tiominar, yang akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Ibu dan Bapak untuk disampaikan melalui feature Q&A yang ada atau kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Ya, untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada Bapak Dakoni untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Dakoni, kami persilakan, Pak. Terima kasih Mbak Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati penyelenggara Public Expose Live 2022, para peserta Public Expose Live 2022 yang terdiri dari analis perusahaan efek, manajer investasi,
pension fund manager, insurance industry manager, anggota AAEI, analis efek lainnya, local and foreign fund manager, serta masyarakat umum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir secara virtual di acara Public Expose Live 2022 PT Semen Baturaja Persero Tbk. Pada kesempatan ini kami Board of Director lengkap hadir, tadi telah diperkenalkan oleh moderator. Kami akan mempresentasikan kondisi dan kinerja perseroan pada semester 1 tahun 2022 ini. Adapun agendanya ada 6. Pertama adalah highlight kinerja SMBR sendiri, kemudian tentang SMBR, milestone, operasional pemasaran, produk dan manajemen. Kemudian di sektor semen itu sendiri kami akan memaparkan tentang bagaimana demand semen di Indonesia dan khususnya di wilayah Subaksel, kemudian tantangan industri serta inisiatif strategis yang kami tempuh untuk tahun ini. Kemudian pada agenda berikutnya kinerja SMBR itu sendiri akan dipaparkan oleh masing-masing direksi mulai dari produksi, penjualan, keuangan, dan investasi. Pada agenda 5 kami akan memaparkan tentang TJSL dan inisiatif keberlanjutan, dan pada bagian akhir penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh SMBR pada tahun 2022 ini. Para peserta Public Expose yang saya hormati dan berbahagia, alhamdulillah pada semester 1 tahun 2022 ini SMBR berhasil tumbuh dari 6 indikator yang kami paparkan. Pertama adalah dari sales volume tumbuh 5% menjadi 890.136 ton dari sebelumnya 850.000 ton. Lalu pangsa pasar kita tumbuh 3% di tengah kondisi turunnya demand. Nanti akan kita lihat bagaimana demand di wilayah Subaksel mengalami penurunan, namun pangsa pasar kita berhasil tumbuh 3%. Dari 30% menjadi 33%. Lalu tentu diiringi dengan produksi semen yang mengikuti penjualan tumbuh 4% menjadi 897.043 ton dari sebelumnya 861.334 ton. Dari sisi pendapatan tumbuh cukup tinggi 8% menjadi 825,5 miliar dari sebelumnya 763,63 miliar. Tentu di sisi bottom line laba bersih kita berhasil tumbuh 495% atau menjadi hampir 6 kalinya dari yang sebelumnya 2,65 miliar menjadi 15,78 miliar. Dari segi ekuitas stabil di kisaran 3,47-3,48 triliun pada tahun 2022 ini. Lanjut. SMBR dari waktu ke waktu pertama kali berdiri tahun 1974. Pada saat itu didirikan oleh 2 perusahaan semen BUMN, yaitu 55% semen Padang dan 45% semen Gresik. Lalu pada tahun 1991 total 100% dimiliki oleh pemerintah. Menyadari untuk tumbuh, SMBR melakukan go public pada tahun 2013, melakukan IPO, penawaran saham perdana, dan melepas 23,76%-nya. Lalu dana ini digunakan untuk pembangunan proyek Baturaja 2 yang dimulai pada tahun 2015, dan alhamdulillah dalam waktu singkat 2 tahun langsung komersil pada bulan September tahun 2017, sehingga kapasitasnya menjadi double, kurang lebih hampir mencapai 4 juta ton semen per tahun. Lalu pada tahun 2021 sampai dengan hari ini, untuk mempertahankan sustainability keberlangsungan perusahaan, maka kita mengembangkan tambang baru yang kita sebut dengan wilayah tambang 3 yang berada di kisaran pabrik Baturaja, sehingga kita alhamdulillah dari hasil kajian dan survei
itu bisa untuk 60 sampai 100 tahun yang akan datang. Lanjut. Wilayah operasional kita tidak banyak perubahan dari tahun lalu, tentu yang utama adalah di wilayah Sumbaksel, 5 provinsi, Sumatera Selatan itu sendiri, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, dan ditambah dengan Kalimantan Barat. Kita ada di 3 pabrik, yang terbesar integrated plant itu di Batu Raja, kemudian di Palembang, kantor pusat, ada finish mill dan packing plant, begitu juga di Lampung. Lanjut. Produk kita tadi di video sudah ditayangkan, kita ordinary pot line. Pada prinsipnya kami menawarkan produk kepada pelanggan yang bersifat tailor made. Keunikan kita memproduksi semen tipe ordinary yang tahan terhadap sulfat, ada tipe 2, tipe 5 cocok untuk wilayah rawa. Kemudian semen yang ramah lingkungan, Portland Composite Semen. Kemudian juga semen yang mortar, ini adalah untuk kebutuhan semen instan. Kemudian clay, white clay juga berhasil kita produksi sejak 2 tahun yang lalu untuk kebutuhan semen pusri, pupuk NPK. Kemudian juga untuk beton poros, ini ramah lingkungan, tahan terhadap genangan air dan seterusnya. Kemudian juga fiber cement board yang terus kita kembangkan. Lanjut. Manajemen berdasarkan keputusan RUPS pada 25 Maret yang lalu, Dewan Komisaris, kami mulai dari komisaris utama adalah Bapak Franky Sibarani, Bapak Oke Nurwan selaku komisaris, dan komisaris independen adalah Bapak Darusman Muwardi dan Bapak Cuaja Sanova. Untuk direksi kami berlima, mohon izin tadi sudah diperkenalkan. Lanjut. Demand semen di Indonesia dapat kami sampaikan bahwa semester 1 tumbuh 1,2%. Namun untuk wilayah Sumbaksel dan Sumatera mengalami pertumbuhan negatif. Untuk Sumatera negatif 1,6% dan Sumbaksel negatif 2,3%. Namun sekali lagi dapat kami sampaikan SMBR berhasil tumbuh market share-nya 3%. Lanjut. Ini pasar demand semen masih didominasi oleh semen bag retail yaitu sebanyak 87% dan semen bulk 13% yang umumnya dipakai untuk proyek-proyek. Lanjut. Tantangan di industri semen, kita ketahui bersama bahwa oversupply telah terjadi beberapa tahun terakhir dan akan berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian juga kenaikan biaya logistik yang akan diterapkan zero odol pada tahun 2023 tentu ini akan berdampak pada biaya logistik. Selain itu, persoalan krisis energi dunia berdampak pada Indonesia dan tentu juga di dalamnya adalah industri semen. Kita mengalami kenaikan harga bahan bakar, terutama BBM dan batu bara. Namun untuk SMBR karena wilayahnya berada pada lumbung energi batu bara, maka persoalan kesulitan batu bara insya Allah mudah-mudahan tidak dirasakan oleh SMBR dan dampaknya kecil. Kemudian tantangan industri berikutnya adalah pajak karbon. Paris Agreement menjadi komitmen pemerintah dan ini akan diterapkan di industri semen pada tahun 2025 berdampak pada pajak karbon dan ini SMBR terus melakukan upaya-upaya dan tentunya investasi untuk menekan emisi karbon ini sendiri. Lanjut. Berdasarkan tantangan dan kondisi eksternal, makroekonomi dan seterusnya, kami manajemen tentu bersama karyawan menerapkan 3 inisiatif strategis yang utama yaitu cost leadership melalui SMBR Go 45 yaitu ini adalah inisiatif menekan cost dengan yang kami sebut SMBR Go 45 yaitu bagaimana perusahaan bisa dengan 45% utilisasi sudah break even point, itu artinya. Jadi langkah-langkahnya adalah cost efisiensi baik dari sisi produksi, kemudian logistik, tepat pada mode yang digunakan dan tepat pada pasar yang dituju,
kemudian juga tentu pada biaya-biaya supporting lainnya, semua kami lakukan upaya-upaya efisiensi yang berkelanjutan. Kemudian dari sisi market, kita akan memperkuat posisi kita, strengthen market position, yaitu penguatan customer relation, mulai dari channeling kita, penjualan kita perkuat, kemudian brand advocacy, kemudian juga tentu kerjasama dengan BUMN karya, dan juga kerjasama sesama industri semen itu sendiri. Kemudian juga kita melakukan perluasan coverage wilayah penjualan secara digital, e-commerce, dan juga memiliki marketplace di SMBR yang kami sebut dengan Build ID. Kemudian juga tentu melakukan optimalisasi penjualan produk derivatif. Menyadari akan tantangan dan inisiatif kunci tadi, bahwa semua itu tidak terlepas dan menjadi kunci utama adalah bagaimana SDM menjalankan ini semua. Maka inisiatif yang ketiga, kami bagaimana meningkatkan kompetensi improvement of employee. Jadi kami terus secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas seluruh jajaran insan SMBR, mulai dari training, mentoring, coaching, dan seterusnya, sehingga kita semua semakin hari semakin baik dan semakin profesional dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan. Lanjut. Demikian secara overall garis besar tentang SMBR. Selanjutnya kinerja masing-masing direktorat akan dipaparkan mulai dari kinerja produksi yang akan disampaikan oleh Bapak Suherman Nahya. Kepada Pak Suherman kami persilakan. Baik, next. SMBR pada semester 1 tahun 2022 berhasil membukukan kinerja produksi yang baik dan positif, di mana volume produksi semen dari tahun 2021 ke 2022 meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya, dan white clay mencapai 30.053 ton atau 14% naik dari periode sebelumnya. Sedangkan untuk produksi terak mencapai 653.680 ton atau 5% di bawah periode yang sama tahun sebelumnya sebagai upaya penurunan faktor klinker, sehingga kebutuhan terak menjadi lebih sedikit untuk per ton semen yang dihasilkan. Untuk utilisasi pabrik, semen Baturaja berhasil meningkatkan menjadi 47% dibandingkan tahun 2021 yang 45%. Selanjutnya untuk presentasi dilanjutkan oleh Direktur Pemasaran Pak Saifuddin, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Suherman. Bapak, Ibu peserta Public Expose Live 2022 yang saya hormati, melanjutkan paparan kinerja produksi, kami akan melanjutkan paparan kinerja penjualan SMBR. Next slide, please. Semester 1 2022, SMBR mencatatkan penjualan yang positif, baik di tengah persaingan industri semen yang masih sangat kompetitif, khususnya di Sumbaksel, di mana volume penjualan semen tercatat kenaikan 5% pada periode yang sama tahun ini, tercatat 890.136 ton. Kemudian untuk penjualan white clay mencatatkan kenaikan 21%, dan sejalan dengan kenaikan volume tersebut dan juga perbaikan ASP, Average Selling Price, maka pendapatan atau revenue SMBR tercatat naik signifikan, yaitu sekitar 8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Next slide. Nah, dari sisi share, dengan kenaikan penjualan sebagaimana penjelasan sebelumnya, di tengah persaingan yang masih kompetitif, SMBR mencatatkan kenaikan market share 3%. Semester 1 2022 mencatatkan 33% market share semen Baturaja. Ini dikontribusi oleh wilayah Lampung,
kemudian Bengkulu, Bangka Belitung, sedangkan untuk Sumsel, SMBR berhasil mempertahankan market leader di wilayah Sumsel tersebut. Next slide. Demikian paparan kinerja penjualan. Untuk selanjutnya, Pak Tubagus akan memaparkan kinerja keuangan Semen Batu Raja. Silakan, Pak Tubagus. Terima kasih Pak Saifuddin, rekan kerja saya. Berkaitan dengan kinerja keuangan SMBR, Alhamdulillah pada semester 1 2022, kita mencapai peningkatan yang cukup signifikan dan lebih baik dibanding semester 1 2021. Sebagaimana disampaikan oleh rekan Pak Saifuddin tadi, bahwa pendapatan kita naik 8% dibanding semester 1 tahun 2021. Kita mencapai 825 miliar dibanding pada tahun 2021 yang mencapai 763 miliar. Di sisi lain, peningkatan ini juga memberikan sesuatu yang kenaikan berkaitan dengan laba usaha maupun laba bersih, di mana laba usaha mencapai kenaikan 2% dibanding tahun 2021, kita mencapai 102 miliar dibanding pada tahun 2021 adalah kurang lebih sekitar 100 miliar. Sedangkan laba bersih ada kenaikan yang signifikan berkaitan dengan laba dibandingkan tahun 2021 semester 1, di mana pada waktu awal semester 1 2021 itu hanya mencapai 2,6 miliar, tetapi alhamdulillah pada semester 1 2022 ini kita mencapai kurang lebih sekitar 15,7 miliar. Pertumbuhan ini tentunya akan memberikan sesuatu yang signifikan bagi SMBR masa mendatang. Lanjut. Di sisi kinerja keuangan, Bapak Ibu sekalian yang menghadiri ini, jadi kami pendapatan seperti yang disampaikan tadi mencapai kurang lebih 8%, sedangkan laba kotor seperti yang tadi disampaikan juga bahwa kita kurang lebih mencapai 379 dibanding pada tahun 2021 hanya mencapai 356, atau kita naik kurang lebih 7%. Laba usaha seperti disampaikan tadi adalah bahwa kita naik 2%, 102 miliar dibanding pada semester 1 tahun lalu adalah kurang lebih 100 miliar. Sedangkan laba sebelum pajak itu kurang lebih kita mencapai 25 miliar dibanding tahun lalu adalah 15,4 miliar atau juga naik sekitar 102%. 162%. Laba tahun berjalan seperti yang disampaikan tadi adalah 15,7 miliar, di mana dibanding tahun lalu adalah 2,6 miliar. Kenaikan ini memberikan sesuatu yang signifikan sehingga kalau umpamanya kita melihat pada arus kas yang terjadi bahwa kita akhirnya juga kenaikan laba itu memberikan suatu kontribusi net cash yang cukup signifikan, kenaikannya sekitar 7%, dari 446 miliar di semester 1 2021 menjadi 478 miliar pada semester 1 2022. Yang perlu disampaikan juga dalam posisi keuangan kita, total aset memang kita bisa dikata tetap berkisar pada 5,8 triliun, yaitu dari pada tahun semester 2021, tetapi ada justru penurunan di total kewajiban kita dari 2,35 triliun menjadi 2,32 triliun, atau penurunan sekitar 1% dibanding semester 1 tahun 2021. Total ekuitas kami justru mencatat kenaikan juga dibanding tahun 2021, di mana pada awal semester 1 2021 adalah 3,4 triliun, 466 triliun, menjadi 3,482 triliun.
Terus, berkaitan dengan investasi, di sini kami sampaikan bahwa kami melakukan beberapa investasi di mana pengembangan lahan tambang itu telah mencapai sekitar 100% dan plan automation dari proses produksi berbasis IT 4.0 itu kami mencapai 61%. Lalu ada pembangunan fasilitas spent bleaching earth, itu kami saat ini masih dalam kajian, itu di dalam progres adalah mencapai 31%. Lanjut. Untuk selanjutnya, rekan kami Pak Gatot akan menyampaikan berkaitan dengan TJSL dan inisiatif berkelanjutan. Kami persilakan Pak Gatot. Terima kasih Pak Tubagus. Menyampaikan paparan selanjutnya terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. SMBR sebagai salah satu perusahaan BUMN tentunya juga mempunyai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Implementasi program yang dijalankan TJSL tersebut mengacu pada Permen BUMN nomor 5 April 2021, yaitu melalui 4 pilar, ada pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial, pilar hukum, dan tata kelola. Di mana pada pilar ekonomi, salah satu program yang dijalankan adalah melaksanakan proses bimbingan teknis dalam proses sertifikasi halal kepada para UMKM binaan SMBR melalui Rumah BUMN Batu Raja. Untuk pilar lingkungan, pelaksanaannya antara lain dengan program kepedulian terhadap lingkungan melalui pembuatan saluran drainase secara gotong royong di lingkungan masyarakat Ring 1 Pabrik Batu Raja. Sedangkan untuk pilar sosial, salah satu pelaksanaannya dengan kegiatan pembangunan sumur bor di area Masjid Ar-Rumaha di Kelurahan Sukajadi, Batu Raja, yang mana dapat berfungsi dalam mendapatkan pasokan bersih di masjid tersebut. Sementara untuk pilar hukum dan tata kelola, implementasinya adalah dengan penggunaan aplikasi mulai dari sebuah perencanaan sampai monitoring program TJSL yang dapat dijalankan secara online. Selama semester 1 2022 ini, SMBR sudah menggelontorkan 1,03 miliar dalam pelaksanaan program TJSL yang berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Next slide. Berikutnya terkait inisiatif berkelanjutan dalam mendukung keberlangsungan bisnis, aksi perseroan yang dilakukan antara lain pertama, pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati di area tambang melalui beberapa kegiatan diantaranya seperti pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi budidaya koloni lembah trigona, kemudian pelaksanaan program penghijauan di pabrik dengan sistem silvikultur, kemudian tidak kalah pentingnya adalah penerapan aspek-aspek pengelolaan industri hijau pada perseroan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2015 SMBR telah memperoleh penghargaan industri hijau level tertinggi, yaitu pada level 5. Dalam upaya mendukung penurunan CO2 emisi juga diimplementasikan melalui kegiatan seperti pemakaian bahan bakar alternatif sebagai substitusi batu bara sebesar kurang lebih 1,7% dan juga upaya penurunan pemakaian terak sampai kira-kira sebesar 4% dari sebelumnya. Kemudian perseroan dalam menjalankan bisnis juga mengimplementasikan sistem manajemen K3 dan syukur alhamdulillah memperoleh sertifikasi bendera emas serta Zero Accident Award dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Next slide. Terkait dengan penghargaan, syukur alhamdulillah beberapa penghargaan yang telah diperoleh perseroan antara lain penghargaan industri hijau level 5 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, kemudian penghargaan Pro Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Zero Accident Award dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta beberapa penghargaan lainnya seperti yang tersampaikan dalam materi paparan.
Demikian, terima kasih, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Dirut Semen Baturaja. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot, Bapak BOD. Demikianlah para peserta Public Expose yang kami hormati dan kami muliakan paparan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Maria selaku moderator. Mungkin ada Q&A setelah ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparannya. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami lihat telah terdapat beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua pada colok Q&A. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh manajemen perseroan. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak-Bapak untuk dijawab. Pertanyaan dari Bapak Winston Tanero. Bagaimana prospek perusahaan terhadap pembangunan ibu kota baru Nusantara? Bisa langsung dijawab ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Maria. Mungkin nanti ditambahkan dari direktorat terkait. Pada prinsipnya dengan pembangunan ibu kota negara, infrastruktur baru itu tentu akan meningkatkan demand secara nasional, secara keseluruhan. Artinya ada keseimbangan baru di supply and demand, tentu ini akan berdampak pada seluruh industri semen. Kedua, bahwa di dalam industri semen, prinsip logistik atau kedekatan terhadap supply and demand pada lokasinya itu juga menjadi salah satu faktor. Artinya di sini bahwa SMBR tentu nanti dengan adanya peningkatan demand di wilayah tersebut di Kalimantan, para pemain atau industri di semen tentu akan banyak mensuplai ke sana, dan kami tentu di wilayah Sumbaksel akan lebih banyak berkontribusi untuk memenuhi permintaan para konsumen yang ada di wilayah pasar utama kami. Mungkin itu dari kami yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya Pak Saifuddin menambahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Dakoni. Bapak Ibu peserta Public Expose yang saya hormati, terkait dengan pembangunan IKN, tadi sudah dijelaskan, IKN akan berlokasi di Kalimantan bagian timur, di mana seperti kita ketahui bahwasannya saat ini industri semen mengalami tekanan dari sisi inbound atau cost yang naik, baik itu raw material maupun bahan bakar, ya, baik itu batu bara maupun BBM. Nah, dengan kenaikan tersebut, maka kebijakan diambil oleh perusahaan adalah kita mengoptimalkan wilayah-wilayah dengan margin yang lebih tinggi. Dan seperti kita ketahui bahwasannya industri semen ini, produk semen itu bulky, berat, volumenya besar dan berat. Oleh karena itu biaya logistik menjadi cukup signifikan kontribusinya terhadap total cost. Oleh karena itu, untuk wilayah dengan lokasi yang jauh, itu tentu kami akan berhitung kembali terkait dengan biaya logistiknya. Namun demikian, kita akan tetap membuka dengan memanfaatkan leverage network kita, dan juga untuk dari sisi supply, tentu kita akan kerjasama dengan mitra, baik itu di ekspeditor maupun dari sisi supply semennya secara B2B. Nah, kemudian yang kedua, tadi juga sudah disinggung, di mana dengan adanya IKN maka akan menciptakan pertumbuhan demand yang lebih baik dibanding sebelumnya, dan ini akan mengurangi tekanan oversupply. Dan tentu ini akan berdampak positif juga terhadap SMBR secara keseluruhan. Saya kira demikian tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dirut. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi intinya adalah Pak Winston Tanero ya, artinya bahwa pasar kita di wilayah Sumbaksel, terutama pasar utama, tentu nanti akan mengalami peningkatan volume supply dari kami ke wilayah tersebut dengan adanya di industri yang bergeser sebagian memenuhi permintaan atau demand di wilayah Kalimantan Timur atau IKN tadi.
Demikian mungkin Mbak Maria untuk pertanyaan pertama. Oke, baik Pak, terima kasih tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak, dari Bapak Bayu P. Apakah benar ada rencana penggabungan antara PT Semen Indonesia dengan PT Semen Batu Raja? Bagaimanakah langkah yang akan dilakukan PT Semen Batu Raja apabila hal tersebut terjadi? Silakan dijawab Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Mbak Maria. Bapak Bayu P, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Benar bahwa sekarang sedang proses integrasi Semen Batu Raja ke Semen Indonesia, akuisisi, dan ini adalah inisiatif dari pemegang saham kami yang utama, yaitu pemegang saham seri A, pemerintah. Jadi saat ini tahapnya adalah sedang menunggu proses persetujuan dari peraturan pemerintah PP, karena ini akan ada penyertaan modal negara sehingga dibutuhkan peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden. Kira-kira itu tahap yang sedang kita tunggu. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan yang akan datang ini akan terrealisir. Tentu dengan akuisisi prinsipnya adalah dua perusahaan, yang satu mengakuisisi, yang satu diakuisisi, tentu harus memiliki nilai tambah bagi kedua perusahaan tersebut, dan secara overall nilai tambahnya positif. Bagi kami di Semen Batu Raja dengan integrasi ini, tentu yang pertama adalah sinergi pemasaran atau penjualan, terutama di wilayah, sekali lagi pasar utama kami yaitu di wilayah Sumatera bagian selatan, tentu ini akan menjadi domain utama kami di SMBR yang akhirnya nanti akan meningkatkan sales volume daripada SMBR itu sendiri. Yang kedua, dengan prinsip logistik tadi, bahwa siapa yang dekat dengan pasar, dia akan lebih murah dalam biaya logistiknya dan tentu akan berimbas kepada konsumen. Artinya di sini harga akan lebih menguntungkan baik kepada produsen maupun konsumen. Nah, itulah kira-kira dua prinsip utama yang akan menguntungkan jika nanti terintegrasi. Kemudian belum lagi bagaimana kita dari sisi procurement. Kita akan bersama-sama dengan SIG Group akan lebih mengkoordinasikan ke sisi procurement sehingga diperoleh perolehan yang lebih kompetitif dan lebih ekonomis. Belum lagi dari segi SDM juga kita akan lebih meningkatkan kompetensi, yang salah satunya tadi adalah salah satu inisiatif strategis daripada SMBR dalam menghadapi tantangan ini. Dan dari segi produksi dan teknologi tentu ini akan saling meningkatkan, benchmarking dan seterusnya akan semakin mudah untuk bisa kita implementasikan secara bersama-sama. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan kedua ini. Dari Bapak Budi ada yang mau menambahkan, Pak? Cukup? Ya, mungkin itu Mbak Maria atas pertanyaan kedua. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Dari Bapak Herman Sumirat. Bagaimana strategi SMBR dalam mempertahankan kinerja keuangan untuk mengatasi oversupply, kenaikan biaya logistik pasca kenaikan BBM, dan batu bara, serta kebijakan pajak karbon ke depan? Baik, terima kasih Mbak Maria. Nanti akan ditambahkan oleh Direktur Keuangan. Kita menyadari semua para peserta Public Expose yang kami muliakan bahwa industri semen ini produk utamanya adalah produk standar. Di mana kalau produk standar, standardized product itu quality hampir sama. Tentu yang menjadi kunci keberhasilan adalah dari segi cost. Bagaimana menekan cost, maka itulah yang menjadi strategi utama kami dalam menerapkan inisiatif perusahaan, yaitu strategi cost leadership yang kami sebut tadi dengan SMBR Go 45. Jadi kondisi eksternal pada saat ini kami sadar bahwa kenaikan harga BBM, kenaikan harga energi, kemudian oversupply dan semuanya itu adalah merupakan tantangan yang memang harus selalu dihadapi. Apapun keadaannya, cost leadership ini harus menjadi kunci utama kita di SMBR untuk selalu diterapkan pada segala kondisi. Lalu yang kedua, tadi market, apalagi oversupply, maka market ini benar-benar harus kita perkuat.
kita istilahkan di inisiatif strategi kita adalah strengthening market positioning. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa sinergi, kemudian logistik, supply yang sesuai kepada pasar masing-masing, sinergi juga dengan konsumen, BUMN karya, dan sesama industri, dan seterusnya. Pak Direktur Keuangan ingin menambahkan, silakan. Terima kasih Pak Dakoni. Jadi berkaitan dengan memang cost leadership SMR Go 45 itu adalah menjadi salah satu tolak ukur kami di dalam persaingan dengan industri lainnya. Yang perlu menjadi perhatian adalah memang betul bahwa efisiensi biaya produksi itu menjadi sesuatu yang harus mutlak dilakukan oleh pabrik-pabrik semen. Kita saat ini adalah dengan mengoptimalkan batu bara low kalori itu adalah nanti bagaimana termasuk pemanfaatan alternatif fuel atau material untuk menjalankan program plant automation berbasis industri 4.0. Yang perlu disampaikan pula adalah bahwa kami alhamdulillah pada semester 1 ini juga atas bunga kredit investasi kami melakukan penurunan, memperoleh penurunan dari 9,45% menjadi kurang lebih sekitar 9,25%. Ini yang akan kami dorong terus bagaimana penghematan-penghematan menjadi sesuatu yang memberikan suatu daya saing bagi SMBR ke depannya. Begitu dari saya, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih dari Direktur Produksi. Segi cost of production, biaya umum, Pak Sabudin, tambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Dakoni. Menambahkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dakoni, Pak Dirut, dan Pak Tubagus, Pak Direktur Keuangan. Mungkin sebelum menjawab ke sana, kami ingin memaparkan lebih dulu tentang industri semen dari sisi demand-nya. Jadi sebagaimana kita ketahui, siklus demand semen nasional itu akan membesar di semester 2. Jadi semester 2 itu dari tahun ke tahun menunjukkan demand yang lebih besar dibanding semester 1. Jadi itu ada peluang peningkatan demand. Nah, kemudian percepatan proyek-proyek PSN ya, proyek strategi nasional, khususnya JTTS. Jalan tol Trans Sumatera, di mana penyelesaiannya akan dipercepat. Tentu ini akan menarik center of gravity demand akan bergeser ke Sumatera dan khususnya Sumbaksel. Nah, itu yang akan kita manfaatkan. Kemudian proyek-proyek strategis baik daerah maupun swasta yang lain. Sudah dimulai di Q2 dan akan berlanjut di semester 2, proyek-proyek baik itu pembangkit listrik, kemudian bendungan, kemudian jalan non-tol, dan beberapa proyek infrastruktur basic lainnya. Itu peluang atau prospek bisnis di semester 2, khususnya di wilayah Sumbaksel. Nah, selanjutnya, tadi dipaparkan bahwasanya di semester 1 dalam kondisi tekanan kompetisi, SMBR menunjukkan kinerja yang sangat bagus. Ini tentu ada model operasi yang kita tetapkan. Tadi ada Go 45, kemudian dari sisi distribusi juga dilakukan optimasi distribusi, baik itu dari sisi kapasitas, kemudian moda operasi, maupun asal produk. Nah, kita selalu mengutilize competitive advantage kita di sisi khususnya di sisi logistik atau distribusi, di mana SMBR adalah satu-satunya plant semen integrated di wilayah Sumbaksel. Tentu ini memberikan keuntungan tersendiri dari sisi distribusi. Kemudian dari sisi bauran distribusi, plant kami ada di Lampung,
kemudian ada di Palembang, dan plant yang integrated ada di Batu Raja. Artinya ini mengcover seluruh wilayah Sumbaksel dan terkoneksi dengan moda distribusi, moda transportasi yang beragam. Jadi ada kereta api, kemudian ada roadway maupun waterway. Nah, ini competitive advantage ini yang kita akan utilize untuk menghadapi persaingan di semester 2. Nah, selanjutnya dari sisi penjualan pemasaran, tadi sudah disinggung sedikit, di mana kami akan melanjutkan kebijakan kami untuk lebih mendekat ke konsumen atau meningkatkan customer relation kami ke konsumen dengan melanjutkan penataan pasar maupun distributor, lebih ke mikro market ya, artinya dari sisi sales force maupun penjualan ke toko, di mana kami mempunyai 3.400 jaringan toko di seluruh wilayah Sumbaksel ini yang akan kami utilize. Tentunya khususnya di semester 2 menyongsong peningkatan demand yang akan terjadi di semester 2. Kemudian untuk JTTS, tentu kami sesama BUMN akan meleverage sinergi dengan BUMN karya dan optimalisasi penjualan derivatif produk, kemudian pemanfaatkan digital teknologi, baik itu untuk pemasaran, podcast, kemudian media-media yang lain yang terkait dengan teknologi maupun perluasan channel, di mana kami saat ini sudah punya official store di salah satu marketplace, dan untuk tahun 2022 ini kita perluas coverage wilayah layanannya yang semula ada di Palembang, sekarang sudah tambah di Bandar Lampung. Nah, yang terakhir adalah peningkatan layanan pelanggan, baik itu dari sisi kontinuitas kecepatan suplai maupun dari sisi customer service ya. Khususnya salah satu contohnya adalah kita menyediakan services untuk pengujian atau lab yang kita tawarkan, kita sediakan untuk customer maupun calon customer pengguna, khususnya project-project, dan itu adalah yang spesifik untuk wilayah atau SMBR di wilayah Sumbaksel yang tentu menjadi competitive advantage di semester 2. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin. Saya menambahkan ada pertanyaan yang tertinggal mungkin dari Pak Herman Sumirat ya tentang pajak karbon ya dan BBM. Jadi tadi kita telah sampaikan bahwa kita tahu bahwa kenaikan harga energi bahan bakar yaitu berdampak pada industri semen. Upaya yang kita lakukan dua sisi. Yang pertama adalah dari efisiensi penggunaan bahan bakar itu sendiri dengan penggunaan memprioritaskan pada pabrik termuda, pabrik Batu Raja 2 yang cukup efisien dalam penggunaan energi baik panas maupun listrik ya. Kemudian juga kita ada benefit ya, karena kedekatan wilayah dengan sumber batu bara di seputaran pabrik, maka persoalan harga batu bara yang tinggi itu tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap biaya energi kita. Kemudian juga tentang pajak karbon, sebelum pajak karbon itu diterapkan, kami melakukan upaya-upaya penurunan pertama dari sisi emisi karbon itu sendiri, yaitu dengan menekan sumber karbon yang dihasilkan baik itu di proses produksi maupun dari penggunaan bahan bakar. Maka kami menggunakan bahan baku alternatif, bahan bakar alternatif, serta juga melakukan, karena di dalam pajak karbon ada perhitungan carbon trading ya. Nah, jadi selain karbon yang dihasilkan juga kita penyerapan terhadap karbon. Jadi silvikultur, penghijauan dan semuanya kita lakukan sehingga dari kedua sisi itu kita optimalkan. Mudah-mudahan dampak daripada pajak karbon ini bisa diminimalkan di kami di industri semen. Bahkan pada pengembangan-pengembangan berikutnya kita ada potensi penggunaan energi baru dan terbarukan dari tenaga surya dan seterusnya.
Ini sudah menjadi planning kami dalam 1 tahun dan RJPP kami tentunya yang juga sama dengan rencana jangka panjang dari Semen Indonesia Group nantinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum bisa terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat langsung menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kami ingatkan kembali bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Bapak Dakoni untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Dakoni, kami persilahkan Pak. Terima kasih Bu Maria, para peserta Public Expose, investor yang kami hormati. Demikianlah paparan yang kami sampaikan. Semoga dengan penjelasan kami tadi, mulai dari kondisi pasar, demand, inisiatif strategis, dan seterusnya, ini memberikan gambaran kepada para investor sehingga bisa memproyeksikan bagaimana perusahaan dan industri secara keseluruhan ke depannya, dan kami yakin dengan upaya-upaya tadi yang telah membuahkan hasil terlihat pada semester 1 ini akan meraih kesuksesan kinerja yang lebih baik pada tahun 2022 ini, sehingga kita semua dan beserta stakeholders dapat mendapatkan efek positif dari pencapaian kinerja yang lebih baik tersebut. Mohon doanya, terima kasih, banyak maaf atas segala kekurangan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dakoni. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Semen Batu Raja Persero Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada manajemen PT Semen Batu Raja Persero Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir. Demikian sesi Public Expose oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.